Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam ibadah doa pagi. Hari ini Tuhan sudah berikan pemeliharaan, penyataan dalam hidup kita. Kita boleh beristirahat dan kita bangun dengan tubuh yang segar. Saat ini biar kita sungguh-sungguh cari akan hadirat-Nya. Lebih dalam lagi masuk dan dipuaskan di dalamnya. Ya, kita sebelumnya akan berdoa. Saya akan minta untuk Ibu Adriana panjatkan doa. Silakan. Bapa dalam surga, terima kasih banyak buat segala kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat ini Tuhan Kau tuntun kami tempat ini Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi kami Tuhan, berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan benar-benar Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang bertata Tuhan di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan kami serahkan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada salah Tuhan, kami mohon ampun Tuhan. Tuhan dan juga Tuhan seluruh atmosfer di tempat ini Tuhan disucikan, dikuduskan, dilayakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan seperti wanita, seperti wanita menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sembah, sialama ya lala wa malala ya lala ya lala ya lala ya lala. Hati kami bersorak memuji kebesaran-Mu. Engkau Allah yang besar.
mengangkat hati kami, meninggikan nama-Mu. Mulia, mulia Engkau, betapa hebatnya Engkau, betapa perkasanya Allah yang kami sembah. Seperti-Mu, ajaib-ajaib Engkau, ajaib perbuatan-Mu, ajaib rencana-Mu, hebatlah kuasa-Mu, bekerjalah, bekerjalah Bapa, mengalirlah urapan-Mu. Siapa yang lama manana wa malala mayalala mayalala mayalala, hiana wa malala mayalala mayalala mamala wa mamala wa malala. Bagi-Mu Tuhan, Engkau yang bertata sepenuhnya, menguasai hidup kami, memimpin hidup kami. Tiada kami mampu, hanya bersama-Mu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan, hanya Engkau segalanya Bapa. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Syukur kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang dilayakan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Besar kesetiaan-Mu, hormat
lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang ada dalam hidup kami, menguasai, memimpin kami Tuhan. Sungguh tiada yang lain yang dapat kami andalkan sepenuhnya, sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan, sepenuhnya. Tiada yang lain, tiada yang lain. Melekat padamu, memegang teguh janji-Mu, itu yang kami perlukan. Hanya padamu Tuhan, hanya kepadamu Tuhan, kami menaruh pengharapan kami. Engkau yang berdaulat, terjadilah Tuhan, terjadilah Tuhan, sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu. Haleluya. Haleluya.
dan kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu.
Betapa besar dan ajaibnya rancangan-Mu Tuhan. Sialama ya lama ya lala, ya nama lama ya lama ya lama ya lala, baba baba baba. Kebesaran-Mu, Allah yang sempurna adanya, Engkau yang kami pegang teguh, Engkau yang kami percaya sepenuhnya. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar, besar, tak terbatas, tak terjangkau dengan pikiran kami. Allah yang luar biasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Sungguh kami percaya, Bapa-Bapa, Allah yang sempurna, Allah yang sempurna. Siala wa mama mama malala, hiana wa malala ya Allah.
seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu, bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di doa pagi hari ini dan kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap ada, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu, sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini. Tuhan, berkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menolong kehidupan kami, sehingga kami terus ada dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, kami sama-sama diberkati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Saudara, di kitab Raja-Raja ini ceritanya cukup membuat kita belajar banyak hal, dan khususnya di pasal yang ke-12 ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini akan sangat bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerita ini dimulai dari meninggalnya Raja Salomo, ya, setelah Daud, kemudian Salomo memerintah, dan kemudian di pasal yang ke-12 ini cerita setelah Raja Salomo meninggal. Jadi setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terbelah menjadi dua, saudara. Yang satu menjadi kerajaan Israel sendiri, dan yang kedua menjadi kerajaan Yehuda. Penyebabnya di pasal ke-12 ini diceritakan dengan jelas, saudara. Gara-garanya adalah raja atau penerus dari Salomo, yaitu Rehabeam. Pada waktu itu dia didatangi oleh orang-orang Israel dengan diketuai oleh Yerobeam, dan mereka meminta supaya beban mereka, pajak dan kerjaan dan lain sebagainya itu diringankan. Dan kemudian mereka minta supaya raja memberikan kebijaksanaan yang agak meringankan pekerjaan mereka, beban mereka, dan kemudian mereka berjanji akan mengabdi kepada raja sampai selamanya, sampai seterusnya. Dan kemudian Rehabeam minta kepada rakyat yang pada waktu itu datang untuk dia berpikir lebih dulu, cari nasihat terlebih dahulu. Dan beberapa hari kemudian mereka boleh kembali untuk mendapatkan jawabannya. Nah, saudara, Rehabeam ternyata minta nasihat yang pertama dari orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior. Dan mereka menasihatkan supaya mereka atau raja menerima permintaan bangsa Israel, rakyat Israel pada waktu itu untuk meringankan pajak dan beban pekerjaan mereka. Tetapi kemudian ya Raja Rehabeam dia tidak cukup meminta nasihat dari orang-orang tua. Dia kemudian beralih kepada orang-orang yang lebih muda, yang seusia dengan dia dan bahkan mungkin ada yang lebih muda lagi. Tetapi orang-orang muda ini memberikan nasihat yang berlawanan dari yang dinasihatkan oleh orang-orang tua. Sehingga kemudian ternyata Rehabeam
mengambil nasihat dari orang-orang muda ini, saudara. Dan akibatnya kerajaannya terpecah menjadi dua, ya. Orang-orang yang tidak mau tunduk di bawah kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam, mereka mendirikan sendiri. Dan ternyata ada suku-suku yang cukup banyak, jauh lebih banyak, ya, yang mengikuti kerajaan ini, yaitu kerajaan Israel yang kemudian dipimpin oleh rajanya Yerobeam. Nah, Rehabeam menjadi raja atas Yehuda dan Benyamin, dua suku saja. Dan ibu kotanya di Yerusalem. Sementara Yerobeam dia memerintah di Israel dengan ibu kotanya Samaria. Nah, saudara, dari cerita ini kita bisa belajar satu hal. Saya akan bagikan kepada saudara tentang yaitu yang namanya nasihat. Karena ternyata kalau salah pilih nasihat, ini yang terjadi. Kerajaan Israel terbelah menjadi dua, dan akibatnya adalah yang lebih buruk lagi, dua-duanya kerajaan ini tidak membawa kesukaan bagi Tuhan. Ya, raja-rajanya menjadi kacau dan mereka menyembah berhala, sementara raja di Yehuda juga seperti itu juga. Walaupun ada beberapa raja yang kemudian mengasihi Tuhan, tunduk kepada Tuhan dan mengikuti firman-Nya, tapi banyak juga raja-raja lain yang memberontak, saudara. Nah, ini disebabkan oleh satu kejadian kecil, yaitu Rehabeam lebih memilih nasihat dari orang-orang yang tidak tepat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu kata, yaitu nasihat. Saudara, dalam kehidupan kita tentu kita mengalami masalah, mengalami persoalan, ada persimpangan-persimpangan di dalam jalan kehidupan kita, di mana kita memerlukan sebuah nasihat. Kita memerlukan masukan, kita memerlukan arahan dalam kehidupan kita. Nah, nasihat sangat menentukan. Ya, nasihat sangat menentukan. Karena itu kita belajar hari ini bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nasihat yang baik. Yang pertama adalah dengarkan nasihat dari orang yang tepat, saudara. Seperti cerita ini, Rehabeam mendengar nasihat dari orang yang lebih muda dan dia salah dan dia kemudian mengikuti nasihat itu, akibatnya kerajaannya terpecah. Kalau di tokoh yang lain, kalau saudara baca Simson, ya, dia mendengar nasihat dari banyak orang yang tidak tepat, akibatnya dia banyak mengalami masalah dan persoalan. Nah, saudara, ketika kita mendengarkan nasihat dari orang yang tidak tepat, maka nasihat yang datang pun juga bukan nasihat yang benar. Karena itu, saudara, kalau saudara mencari nasihat, carilah nasihat dari orang yang benar-benar tepat di dalam kehidupan saudara. Siapa orang yang tepat itu? Ya, tentunya kalau saudara masih ada orang tua yang bisa diajak rundingan, yang bisa diajak bicara, mereka orang yang tepat untuk kita ajak bicara. Kalau mungkin saudara bergereja, ya, berjemaat di sebuah gereja, saudara tentu mintalah nasihat dari pemimpin saudara, gembala saudara atau pendeta saudara. Atau mungkin anak-anak muda punya kakak-kakak rohani. Mintalah nasihat kepada mereka, sehingga saudara bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang tepat untuk kehidupan saudara. Dan jangan lupa juga mintalah nasihat pada orang-orang yang mengerti saudara, tahu kelemahan saudara, tahu kekurangan saudara, sehingga mereka bisa memberikan arahan-arahan yang baik, arahan yang jelas untuk kebutuhan saudara. Jadi pastikan saudara mendapatkan orang yang tepat untuk mendapatkan nasihat yang tepat ini, saudara. Karena sekali lagi, kalau saudara salah memilih nasihat, akibatnya fatal. Akibatnya bisa runyam hidup kita. Nah, penting sekali untuk kita mendengarkan nasihat, saudara. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, tentunya kalau saudara ingin mendapatkan nasihat, tentunya saudara berdoa terlebih dahulu, cari kehendak Tuhan, kemudian dengerin nasihat, dan setelah dapat nasihat pun, saudara pertimbangkan itu. Ya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tentunya semuanya harus selaras dengan firman Tuhan. Jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudara punya hikmat dari Tuhan, punya kemampuan berpikir dari Tuhan untuk menimbang ini kira-kira yang terbaik seperti apa. Kalaupun itu kelihatannya semuanya baik, coba pertimbangkan lebih lagi. Jangka panjangnya seperti apa. Kalau aku buat keputusan ini, kira-kira akan seperti apa ke depan.
Dan tentunya utamakanlah yang namanya hubungan. Utamakanlah hal-hal yang untuk kepentingan orang banyak. Mungkin kadang kita perlu mengalah, diri kita yang mengalah, ego kita yang mengalah, demi kepentingan lebih banyak orang, saudara. Nah, pertimbangkan itu, saudara. Berdoalah. Ya, setelah saudara dapatkan nasihat, berdoa dengan sungguh-sungguh, cari kehendak Tuhan. Tuhan, apakah ini yang harus aku lakukan? Dan pastikan tidak menyeleweng atau keluar dari kebenaran firman Tuhan. Pastikan semua keputusan yang akan saudara ambil sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya tentunya Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk menimbang. Kira-kira untung mana kalau aku ngambil langkah ini? Kalau aku ngambil langkah ini, aku lebih untung, aku lebih baik, aku akan lebih mendapatkan lebih banyak dan lain sebagainya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi nasihat itu sepertinya mudah, sepertinya gampang, tetapi kita harus hati-hati karena jangan sampai salah melangkah. Yang ketiga, yang berikutnya, setelah saudara mendapatkan nasihat, buatlah sebuah keputusan. Ya, tentunya buat keputusan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang benar, pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Ya, buat keputusan, hidupi dan jalani sesuai dengan keputusan yang sudah saudara ambil. Kalau memang saudara mengambil keputusan A, ya, hidupi dan jalani keputusan A itu. Jangan pernah kemudian merasa ragu-ragu, kemudian merasa bagaimana, dan yakini. Ya, setelah saudara semuanya tentunya berdoa, saudara tanya Tuhan, kehendak Tuhan seperti apa. Setelah itu saudara yakini, saudara lakukan itu. Ya, hidupi apa yang saudara sudah putuskan. Berjalan di atasnya, berjalan di dalamnya. Tentunya ketika saudara berdoa, ketika saudara menerima nasihat, ketika saudara mempertimbangkan, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti terus kemudian semuanya lancar. Enggak, saudara. Pasti ada masalah juga, pasti ada tantangan, pasti ada halangan yang menghalangi. Tapi bukan berarti itu kemudian, kalau ada halangan bukan kehendak Tuhan. Enggak juga. Karena Tuhan seringkali pakai halangan-halangan ini untuk mendewasakan kita, untuk menajamkan kita. Sehingga kemudian ketika kita menghadapi itu, kita diajar, caranya menghadapi itu seperti ini, caranya menghadapi itu seperti itu, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah, kalau saudara sudah mengambil pilihan dan saudara sudah berjalan di atasnya, di dalamnya, dan ternyata kemudian mungkin ada keputusan yang salah yang saudara ambil, saudara jangan segan-segan untuk minta maaf. Jangan segan-segan bahkan untuk berhenti sejenak, kira-kira kemarin aku salah melakukan apa? Minta maaf, kemudian mungkin mundur satu langkah. Tetapi kemudian untuk melangkah lebih baik lagi, saudara. Ada banyak orang sudah salah, sudah terlanjur, dan kemudian dia bilang, udah terlanjur salah, lanjutkan saja. Malah salah terus, saudara. Tetapi yang harus saudara lakukan adalah ketika saudara salah, saudara berhenti, introspeksi diri. Kalau perlu mundur satu langkah untuk cari tahu kenapa salahku di mana dan kemudian apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Kalau perlu berbalik arah. Jangan sampai kemudian sudah terlanjur salah masih dilanjut-lanjutkan. Saudara, saya melihat ada orang yang mereka berpikir ini sudah salah, nggak mau berhenti malah dilanjutkan. Karena ternyata kemudian berikutnya korbannya jauh lebih banyak. Apa yang harus dia keluarkan jauh lebih banyak lagi. Saya kasih contoh. Suatu hari ada seorang anak muda yang sedang berusaha atau belajar untuk membuat sebuah pekerjaan baru. Dan dia sangat awam, saudara. Dia belum pernah punya pengalaman. Saya sudah nasihatkan untuk hati-hati. Saya sudah nasihatkan untuk jangan gegabah dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kemudian dia melangkah, saudara. Dan ketika dia melangkah, langkahnya ini sudah saya ingatkan, jangan melangkah ke situ dulu. Karena kamu belum punya pengalaman. Tapi karena dia ingin mendapatkan hasil yang lebih besar, dia tetap melangkah. Akibatnya sampai sekarang sudah habis sekian miliar, saudara, dan usahanya belum ada wujudnya sama sekali. Banyak orang akhirnya meremehkan dia, mencibir dia, dan lain sebagainya. Saudara, berulang kali saya nasihatkan, kamu jangan salahin orang kalau mencibir kamu, karena kamu nggak mau berhenti dulu.
Kalau sudah salah melangkah, lebih baik berhenti dulu, pikirkan baik-baik. Kalau perlu ya memang ini harus rugi sementara, udah nggak apa-apa. Tapi saudara terselamatkan untuk kerugian yang lebih besar lagi. Nah kadang kita saudara nggak mau bijaksana, nggak mau introspeksi diri dan nggak mau mengalah, nggak mau belajar untuk minta maaf kadang. Jadi kita mesti belajar saudara untuk bersama-sama belajar untuk merendahkan hati. Kalaupun mungkin nasihat yang kita dengar, kita sudah berdoa dan kita melangkah, ternyata kemudian ada yang salah di situ. Rendah hatilah untuk kemudian, Tuhan ini kayaknya salah. Ini aku harus mundur sebentar ini. Aku harus perbaiki dulu. Dan kemudian sudah melangkah lebih baik lagi. Ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Dan saudara, saya pun hari-hari ini sedang ada dalam masa persimpangan dalam kehidupan saya, dan saya meminta nasihat dari sahabat-sahabat, dari orang-orang terdekat yang tahu saya, yang tahu pergumulan saya, dan saya ceritakan semuanya. Saya ceritakan semua pergumulan saya harus seperti apa. Saya sampaikan semuanya, ketakutan saya, mimpi saya, keinginan saya ceritakan semuanya. Dan orang-orang di sekitar saya mulai memberikan masukan, memberikan nasihat. Saya pertimbangkan itu, saya pikirkan itu, dan saya bawa dalam doa. Saya tahu ini persimpangan yang cukup besar dalam kehidupan saya, dan saya harus mengambil langkah yang tepat. Makanya saya berdoa, saya minta nasihat, saya berdoa lagi, dan saya pikirkan langkah-langkah yang harus saya lakukan. Karena saya tahu ini bukan sebuah langkah yang kecil, tapi sebuah langkah besar yang akan menentukan. Saudara, kadang ada kekhawatiran, ada ketakutan juga dalam hidup saya. Tetapi ketika saya berdoa, saya dengar nasihat, saya dengar masukan dari orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya percayai, orang-orang yang dewasa rohaninya, orang-orang yang lebih senior dari saya, mereka yang sudah lebih tahu banyak hal, saya dengerin mereka. Karena saya tahu saya belum mengerti banyak hal. Saya dengerin orang-orang yang lebih senior dari saya, orang yang lebih tua dari saya. Bahkan ketika orang dari luar pun mendengar apa yang sedang saya alami, mereka memberikan nasihat. Saya pun dengerin, saudara. Saya pertimbangkan semuanya baik-baik. Dan saya kemudian pikirkan dan berdoa, dan saya tetapkan untuk mengambil sebuah langkah keputusan untuk masa-masa saya yang akan datang. Dan saya berdoa, saya terus bergumul, kiranya apa yang saya rencanakan, kiranya apa yang saya pikirkan itu selaras dengan hatinya Tuhan. Kalau saudara bertanya apakah saya sudah yakin 100% saat ini, saya bilang saya belum 100% mungkin. Tetapi dalam hati saya sudah sejahtera, saya sudah siap melangkah, dan saya tahu ada harga di depan yang harus saya bayar. Saya tahu ada masalah-masalah persoalan yang harus saya hadapi, harus saya selesaikan, dan semuanya saya minta pertolongan, kekuatan daripada Tuhan untuk semuanya itu. Dan tentunya saya butuh dukungan dari teman-teman untuk memberikan support, memberikan kekuatan, memberikan semangat buat saya juga. Dan saya sekali lagi saya share kepada orang-orang yang tepat, sehingga mereka kemudian bisa memberikan hal-hal yang positif buat saya. Saudara, ketika saya cerita kepada beberapa orang yang lain, ternyata nggak semuanya responnya positif. Ada beberapa dari antara mereka yang bilang, kamu bakalan gagal ini. Kamu harus ngeluarin pengeluaran yang sangat besar untuk ini. Kamu bisa, kamu sanggup. Dan kemudian ada masukan-masukan yang negatif gitu, saudara. Saudara, ketika saya mendengarkan itu, saya dengerin juga, saya pertimbangkan juga. Tetapi kemudian saya bawa doa. Ketika semuanya itu tidak membuat iman saya bangkit, saya kemudian buang satu persatu. Saya singkirkan satu persatu. Karena saya tahu ini yang saya kerjakan adalah sesuatu yang panggilan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena itu saya singkirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menghalangi saya, hal-hal yang membuat saya kemudian cara berpikirnya jadi negatif, jadi khawatir, jadi cemas dan lain sebagainya. Saya tanggalkan semuanya itu. Saya lebih percaya kepada Tuhan, saya lebih berharap kepada Tuhan, dan kemudian nasihat-nasihat yang positif, yang baik itu yang saya dengerin, sehingga kemudian saya punya kekuatan yang baru, punya semangat yang baru. Walaupun pasti saya juga tahu bahwa di depan saya
pasti ada masalah persoalan yang akan saya hadapi. Nah saudara, percayalah bahwa nasihat yang baik, nasihat yang benar akan membawa kita kepada kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Karena itu dengarkan nasihat yang baik dari orang-orang terdekat di sekitar saudara, senior-senior saudara, hamba-hamba Tuhan di sekitar saudara, minta nasihat dari mereka, minta nasihat dari orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman, dan juga minta doa dari mereka sehingga saudara punya kekuatan, punya semangat yang baru untuk menjalani apa yang Tuhan sudah taruh di hati saudara. Dan ini yang saya bagikan buat saudara semuanya, kiranya ini jadi nasihat, jadi kekuatan buat kita semuanya. Terima kasih, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu yang Kau izinkan, Kau berikan buat kami. Tuhan, hari ini kami belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, dari seorang raja bernama Rehabeam yang tidak mau mendengar nasihat yang baik, tetapi justru memilih nasihat yang buruk sehingga kerajaan Israel terpecah. Tuhan, tolong kami. Seringkali kami mengalami masalah persimpangan, mengalami persoalan dan keputusan-keputusan yang harus kami ambil. Tolong kami Tuhan, tuntun kami, setiap kami sehingga kehendak rencana Tuhan itu yang kami selesaikan, yang kami jalankan. Dan hidup kami menggenapi kehendak dan rencana-Mu itu Tuhan. Tuhan tolong kami kalau kami menghadapi persimpangan-persimpangan saat-saat ini. Kami berdoa hikmat-Mu Kau turunkan, pewahyuan-Mu Kau turunkan, marifat-Mu Kau berikan. Sehingga setiap kami anak-anak-Mu bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalaupun kami butuh nasihat, kami cari nasihat dari orang-orang yang tepat. Orang-orang yang mengasihi Engkau, yang hidup dalam kebenaran firman-Mu, orang-orang yang sudah punya pengalaman di dalam Engkau, dan nasihat-nasihat yang akan menguatkan kami, membangun kami, membawa kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu, kami semuanya. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melakukan semua aktivitas kami. Penyertaan-Mu sempurna buat kami. Dan sekali lagi kami minta tuntunan-Mu, supaya setiap kami bisa membuat keputusan yang tepat, karena penyertaan dan pimpinan Tuhan semata. Terima kasih Bapa. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.